Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, ada suatu kisah. Pagi-pagi ketika jam telah menunjukkan jam 10 pagi. Pak Bejo bukan nama sebenarnya, pulang dari pasar dengan membawa seluruh dagangannya karena pasarnya sepi dan tidak laku dagangannya. Sampai di rumah disambut oleh istrinya dengan satu pertanyaan. Pak, mana uang belanja untuk hari ini? Maka Pak Bejo pun naik pitam, marah besar. Kenapa? Karena sudah jualan tidak laku, tidak punya uang. Istrinya minta uang dengan cara membentak. Maka terjadilah percekcokan antara suami dengan istri, yang kemudian menjadikan keduanya sampai saling mendolimi. Di kisah yang lainnya, ketika salah seorang suami yang sedang menasehati istrinya supaya istrinya tidak banyak menyebarkan berita-berita bohong, maka sang istri kemudian membantah kepada suaminya bahwa itu adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan berbagai masalah kehidupan yang dihadapi oleh setiap orang. Ketika setiap orang menghadapi masalah, dan mereka tidak mempunyai panduan yang kokoh, yang benar, maka dia akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang salah. Cirinya adalah dengan perbuatan itu akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Apakah itu rusaknya hubungan suami istri atau yang lainnya. Maka di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika, wahai Muhammad. Kitab yang kami Allah telah turunkan untuk engkau dan untuk umatmu. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Yang sebagian fungsi kitab itu adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan pengetahuan, kegelapan keyakinan yang ada dalam kehidupan dunia, ilan nuri, kepada cahaya terang benderang. Bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Dat yang maha tahu, dat yang maha bijaksana, dat yang maha kuasa, dat yang maha rahman dan rahim. Ila siratil azizil hamid, menuju kepada jalannya Allah, dat yang maha gagah dan dat yang maha terpuji. Jika manusia mau belajar kepada Al-Quran, maka ketika menghadapi masalah dalam kehidupan, mereka akan dituntun oleh Al-Quran kepada suatu jalan yang dapat menimbulkan berbagai macam kemaslahatan. Dari contoh di atas, seandainya Pak Bejo dan istrinya memahami Al-Quran, yang pertama tentang bab
masalah rezeki. Allah di beberapa ayat telah berfirman, "Wallahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdirulah." Bahwa Allah Ta'ala itu zat yang mampu untuk menghamparkan rezeki dan menyempitkan rezeki untuk siapapun yang dikehendaki. Jadi yang namanya manusia itu rezekinya ada kalanya dihamparkan, dibanyakkan, tapi ada disempitkan. Dalam contoh tadi, Pak Bejo yang sebagai penjual atau pedagang itu dalam berjualan ya kadang-kadang laris, rezekinya banyak, ya orang jangan katakan Tanjung Kimpul, dagangannya terjual, bati atau labanya ngumpul. Tapi kadang-kadang juga disempitkan, tidak laku, nggak dapat uang, dan lain sebagainya. Maka ketika dihamparkan rezekinya harusnya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Ketika rezekinya disempitkan hendaklah dia bersabar. Demikian juga dengan Bu Bejo, istrinya Pak Bejo. Yang namanya istri itu adalah tanggungan suami yang memang suami itu salah satu kewajibannya adalah memberikan nafkah atau nafkah untuk belanja sehari-hari. Tapi sekali lagi yang namanya rezeki itu ada yang kalanya itu luas, ada yang kalanya itu sempit. Maka sebagai seorang istri hendaklah juga menerima keadaan suami dalam keadaan apapun. Ketika dikasih belanja yang banyak, maka sebagai seorang istri harus pandai-pandai untuk mengelolanya. Sebagian harus disimpan, di-saving, untuk menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin suatu saat nanti ada kesempitan rezeki. Maka sebagai seorang itu harus mampu dan mau mengolah pada ekonomi rumah tangga menuju kepada kemaslahatan. Seandainya tidak diberi rezeki atau yang banyak, maka hendaklah dia berusaha untuk mencari yang layak, yang halal. Kalau nggak dapat, maka kemudian kita harus bersikap apa adanya, ya. Apa adanya yang kita miliki, memang saat itu rezekinya bukan rezeki harta benda, tapi rezeki kesabaran, ya. Rezeki qanaah, menerima apa adanya. Boleh jadi dengan keadaan seperti itu, Allah akan menunjukkan nikmat-nikmat yang lain yang selama ini terlupakan. Semoga dengan adanya Al-Quran, kemudian kita mau dan mampu untuk mempelajari, memahami, maka semua masalah hidup yang kita hadapi akan dapat terselesaikan dengan kemaslahatan dunia sampai di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.